Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Itu bisa tersalur sekitar 2.000 ton. Nah, karena kemarin waktu bulan Januari itu tersalur sebanyak 1.000 ton. Nah, bulan Februari ini kan kita akan menghadapi hari besar keagamaan, jadi kami memasang target yang cukup. Jadi ada 3 tes jamaah ini bisa naik. Pertama itu tadi mampu secara fisik ketika dengan tes kesehatan. Yang kedua dia mampu secara finansial. Selamat pagi pendengar dari kawasan Limbawalio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Untuk menjaga stabilitas harga jelang Ramadan, Bulog Bau-Bau menargetkan penyaluran beras SPHP sebanyak 2.000 ton sepanjang bulan Februari ini. Sebanyak 126 calon jemaah kota Bau-Bau dinyatakan memenuhi syarat pemberangkatan dan saat ini tengah menuntaskan tahapan manasik. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 12 Februari 2026 bersama saya, Siti Nur Hardianti. Pendengar, untuk menjaga stabilitas harga jelang Ramadan, Bulog Bau-Bau menargetkan penyaluran beras SPHP sebanyak 2.000 ton sepanjang bulan Februari ini. Selengkapnya dilaporkan Afriansyah. Ya, jadi target kami sampai tanggal 28 itu bisa tersalur sekitar 2.000 ton. Nah, karena kemarin waktu bulan Januari itu tersalur sebanyak 1.000 ton. Perum Bulog Kantor Cabang Bau-Bau berkomitmen mengamankan stok pangan masyarakat jelang Ramadan. Bulog menargetkan penyaluran 2.000 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP hingga 28 Februari 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Bau-Bau Hendra Dionisius mengatakan target ini meningkat signifikan dibanding realisasi Januari lalu yang mencapai 1.000 ton. Langkah ini diambil untuk menekan laju inflasi dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat menjelang bulan puasa. Ya, jadi target kami sampai tanggal 28 itu bisa tersalur sekitar 2.000 ton. Nah, karena kemarin waktu bulan Januari itu tersalur sebanyak 1.000 ton. Nah, bulan Februari ini kan kita akan menghadapi hari besar keagamaan, jadi kami memasang target yang cukup tinggi supaya apa? Agar inflasi terkait dengan beras itu bisa dikendalikan. Kemudian itu juga bisa membantu meringankan beban masyarakat yang akan menjalankan ibadah puasa. Untuk mempercepat penyerapan, kata Dion, sapaan akrab Hendra Dionisius, Bulog menyiapkan beberapa saluran distribusi. Beberapa saluran tersebut meliputi Rumah Pangan Kita atau RPK, Gerakan Pangan Murah GPM, kolaborasi dengan Pemda maupun secara mandiri yang dilakukan oleh Bulog. Kemudian penyaluran beras melalui kantor pos, TNI dan Polri, serta melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dion menambahkan pihaknya juga bersiap menyukseskan GPM serentak nasional pada 13 Februari 2026. Dalam giat tersebut, Bulog akan memasuk komoditas seperti beras SPHP dan minyak goreng. Saat ini, ketersediaan stok di gudang Bulog Bau-Bau didominasi oleh beras dan minyak goreng. Dion optimis komoditas lain seperti gula pasir akan segera menyusul stoknya dalam waktu dekat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Informasi berikutnya. Sebanyak 126 calon jemaah kota Bau-Bau dinyatakan memenuhi syarat pemberangkatan dan saat ini tengah menuntaskan tahapan manasik. JJH Kota Bau-Bau masuk dalam kloter 38 di jadwal berangkat bulan Mei mendatang. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan. Jadi ada 3 tes jamaah ini bisa naik. Pertama itu tadi mampu secara fisik ketika dengan tes kesehatan. Yang kedua
Persiapan pemberangkatan calon jemaah haji CJH Kota Bau-Bau tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi kini hampir memasuki tahap akhir. Sebanyak 126 jemaah asal Kota Bau-Bau dipastikan telah memenuhi kriteria keberangkatan setelah melewati serangkaian tahapan penting. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bau-Bau, Dr. Halking, usai pembukaan manasik haji nasional secara daring di kantor Kemenhaj Umrah Kota Bau-Bau pada Rabu 11 Februari 2026 mengungkapkan bahwa para jemaah telah dinyatakan memenuhi 3 syarat utama, yakni kesehatan fisik, kemampuan finansial, serta pemahaman keilmuan. Jadi ada 3 tes jamaah ini bisa naik. Pertama itu tadi, mampu secara fisik, ketika dengan tes kesehatan. Yang kedua, dia mampu secara finansial. Artinya apa? Jamaah itu ya bisa melunasi. Alhamdulillah, tahun ini jamaah kita sudah melewati itu, pelunasan. Kemudian yang ketiga, mampu secara keilmuan. Mampu secara keilmuan itu yang dilakukan melalui manasik. Terkait syarat ketiga, yakni kemampuan keilmuan, Halking menjelaskan bahwa saat ini jemaah tengah menjalani rangkaian manasik yang juga mengikuti penyesuaian jadwal secara nasional. Untuk tahun ini terdapat penyesuaian frekuensi manasik dibandingkan tahun sebelumnya. Ia mengatakan manasik tingkat kecamatan sedang berjalan dan tinggal menyisakan beberapa kali pertemuan lagi. Sementara untuk tingkat kota direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu nanti. Berdasarkan data saat ini, jemaah Kota Bau-Bau tergabung dalam kloter 38. Mereka akan diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Muna, Bombana, Muna Barat, dan Konawe Utara. Insya Allah kalau kita lihat jadwal yang dibagikan, mudah-mudahan tidak berubah. Itu pemberangkatan dari embarkasi Makassar ke Jeddah, itu insya Allah pada tanggal 17 Mei. Di perkiraan Kota Bau-Bau, mudah-mudahan nanti dari sini sehat semua, mungkin tanggal 15. Kita upayakan tanggal 15 sudah berangkat dari Bau-Bau ke Makassar. Meski data tetap saat ini berjumlah 126 orang, Halking menyebutkan adanya potensi tambahan kuota untuk Kota Bau-Bau yang masih dalam tahap verifikasi yang akan dilihat lebih jauh apakah mereka nantinya bergabung di kloter yang sama atau masuk ke kloter lain. Hadirnya Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf Hasyim dalam pembukaan manasik secara daring tersebut diharapkan semakin memantapkan kesiapan mental dan spiritual para tamu aula sebelum bertolak ke Tanah Suci. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Satres Narkoba Polres Bau-Bau ungkap kasus ganja pemuda asal Buton diamankan saat jemput paket. Informasi terkait hal itu dilaporkan Waode Nurliani. Untuk pertama kalinya Satuan Reserse Satres Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika golongan 1 jenis ganja di wilayah hukumnya. Seorang pemuda berinisial MA alias DL 22 tahun, warga Kabupaten Buton yang bekerja di Kota Bau-Bau, diamankan polisi pada 31 Januari 2026. MA ditangkap saat hendak menjemput paket kiriman di salah satu jasa pengiriman di Kecamatan Betombari, Kota Bau-Bau. Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai tersangka akan mengambil paket berisi narkotika. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau Ibtu Joni Arani mengungkapkan setelah menerima laporan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan serta pengintaian di lokasi. Benar saja, saat dilakukan penggeledahan, tersangka kedapatan menguasai narkotika jenis ganja dengan berat bruto 34,83 gram. Barang bukti ganja tersebut ditemukan terbungkus rapi di dalam sarung bantal, kemudian dilapisi plastik hitam untuk mengelabui petugas. Dari hasil penyelidikan awal, ganja tersebut dipesan tersangka secara online melalui sebuah akun Instagram. Ternyata paket tersebut dibeli melalui salah satu akun media sosial yaitu lewat Instagram. Terus di dalam Instagram itu ada pilihan paket. Ada beberapa pilihan paket, ada yang paket mulai dari 3 juta sampai yang terendah itu paket 700 ribu. Berdasarkan pengakuan tersangka, barang haram itu rencananya akan digunakan untuk konsumsi pribadi dan bukan untuk diperjualbelikan.
Hal tersebut diperkuat dengan hasil tes urin yang menunjukkan tersangka positif mengkonsumsi ganja. Ibtu Joni menambahkan, paket ganja tersebut dikirim dari Medan, Sumatera Utara sesuai dengan alamat pengiriman yang tertera pada paket. Ia juga mengungkapkan tersangka sebelumnya pernah merantau ke Papua dan diduga sudah terbiasa mengkonsumsi ganja sejak berada di sana. Atas perbuatannya, MA dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara serta denda paling banyak 2 miliar rupiah. Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Bau-Bau untuk proses hukum lebih lanjut. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Berita yang terakhir, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, Polsek Sorowolio melaksanakan kegiatan penanaman jagung pakan di wilayah lahan Polsek Sorowolio yang berlokasi di Kebun Jagung Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorowolio, Kota Bau-Bau. Penanaman jagung pakan ini merupakan upaya nyata dalam memperkuat ketersediaan pangan, khususnya jagung pakan yang memiliki peran strategis dalam menunjang kebutuhan sektor peternakan serta peningkatan produktivitas masyarakat. Kapolsek Sorowolio Ibda Sardi mengatakan, selain bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan, kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam memanfaatkan lahan secara optimal. Ia menambahkan penanaman jagung pakan ini juga mencerminkan sinergi yang kuat antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas pangan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan gotong royong sehingga menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif. Polsek Sorowolio berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta menjadi contoh kolaborasi dalam mendukung program ketahanan pangan di tingkat lokal. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Untuk menjaga stabilitas harga jelang Ramadan, Bulog Bau-Bau menargetkan penyaluran beras SPHP sebanyak 2.000 ton sepanjang bulan Februari ini. Sebanyak 126 calon jemaah Kota Bau-Bau dinyatakan memenuhi syarat pemberangkatan dan saat ini tengah menuntaskan tahapan manasik. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.